Selamat menikmati akhir pekan teman-teman. Pagi ini yuk kita ambil waktu sejenak buat ngobrolin sesuatu yang intim banget. Sesuatu yang seringkali kita nggak sadari, hubungan kita dengan uang. Tapi kita nggak akan bahas soal investasi atau teknisnya, melainkan dari sisi yang jauh lebih dalam, dari sisi hati kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah gak kamu ngerasa cemas tiap kali ngeliat saldo rekening? Atau sebaliknya, ngerasa gatel banget pengen cepat-cepat ngabisin uang? Ngerasa bersalah setelah belanja? Atau mungkin ngerasa hampa kalau nggak kerja keras? Kalau jawabanmu iya, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ternyata para ahli psikologi keuangan tuh menemukan cara kita pakai uang, entah itu buat belanja, nabung, atau bahkan cara kita kerja buat dapetin uang, sebenarnya itu cerminan dari kondisi batin kita. Cerminan dari luka psikologis dan kebutuhan emosional yang mungkin belum terpenuhi. Yuk, kita coba bedah pelan-pelan bareng-bareng. Oke, cermin pertama yang bisa kita lihat tuh dari cara kita belanja. Buat banyak dari kita, membeli sesuatu itu udah bukan lagi soal fungsinya, tapi soal rasanya pas lagi proses membeli itu. Ini tuh sebuah upaya yang seringkali nggak kita sadari buat meredakan rasa sakit yang ada di dalam. Pikiran kayak gini pernah nggak sih lewat di kepala kamu? Nah, ini nih inti dari fenomena yang namanya doom spending. Jadi waktu kita ngerasa cemas soal masa depan yang kayaknya suram atau nggak bisa kita kontrol, otak kita tuh otomatis pindah ke mode bertahan hidup. Belanja jadi jalan pintas buat dapetin kebahagiaan instan. Semacam ilusi kalau kita punya kendali ya, meskipun cuma sesaat. Dan ternyata belanja emosional ini seringnya ngikutin pola yang sama loh. Awalnya ada dorongan yang kuat banget buat beli sesuatu. Terus kita sibuk riset, cari-cari info, ngerencanain pembelian. Puncaknya itu pas lagi belanja, rasanya seneng banget, euforia. Tapi, ironisnya, begitu barangnya udah di tangan, rasa senang itu seringkali langsung hilang, diganti sama rasa bersalah dan cemas yang malah lebih dalam. Nah, sekarang kita pindah ke cermin yang lain. Ternyata bukan cuma cara kita ngabisin uang loh, tapi cara kita menahan uang dan bekerja mati-matian buat dapat uang juga bisa jadi cerminan luka batin kita. Bisa jadi itu semacam perisai yang kita bangun buat melindungi diri dari trauma masa lalu. Coba deh, kita lihat bedanya. Nabung yang sehat itu kan tujuannya jelas ya buat masa depan, jadi rasanya tenang. Tapi ada juga yang namanya menimbun karena cemas. Ini akarnya dari trauma kelangkaan. Mungkin karena pengalaman kekurangan di masa kecil, otak kita jadi kayak terkunci di mode bertahan hidup. Jadi bahkan saat kondisi udah jauh lebih baik pun, ngeluarin uang buat seneng-seneng itu rasanya salah dan menakutkan banget. Terus gimana soal kerja? Mungkin ada di antara kita yang akrab banget sama keyakinan ini. Harga diriku tuh cuma ada kalau aku terus produktif dan ngasilin sesuatu. Gila kerja atau workaholism itu seringnya bukan soal ambisi, tapi cara kita buat menghindar. Kalau dari kecil kita cuma dapat pujian atau kasih sayang pas kita berprestasi, kita jadi tumbuh dengan keyakinan itu. Berhenti sebentar aja rasanya menakutkan. Karena itu artinya kita harus berhadapan sama rasa sepi yang selama ini kita pendam. Jadi apa dong akar dari semua perilaku ini? Nah, para psikolog punya istilah buat ini, namanya naskah uang atau money scripts. Anggap aja ini kayak program di alam bawah sadar kita yang otomatis jalan dan ngatur semua keputusan kita soal uang. Naskah ini itu kebentuk dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan soal uang pas kita kecil. Mungkin di rumah dulu uang selalu jadi sumber pertengkaran, atau sebaliknya, uang dianggap sebagai jawaban dari semua masalah. Nah, pengalaman-pengalaman emosional inilah yang nulis aturan-aturan tak terlihat soal uang di dalam diri kita. Para psikolog biasanya ngebagi naskah ini jadi 4 tipe utama. Ada yang cenderung menghindari uang karena percaya uang itu sumber kejahatan. Ada yang memuja uang, percaya kalau punya uang semua masalah beres. Ada yang lihat uang sebagai status, jadi harga dirinya diukur dari kekayaannya. Terakhir, ada yang selalu waspada, ngerasa uang itu cuma boleh disimpan dan haram hukumnya buat dinikmati. Coba deh direnungin, kira-kira mana yang paling gue banget ya? Kalau di Indonesia, naskah-naskah uang ini tuh kelihatan jelas banget. Contohnya fenomena flexing atau pamer kekayaan. Itu seringkali bukan soal sombong, tapi upaya buat nutupin rasa insecure atau trauma kemiskinan. Begitu juga dengan beban generasi sandwich. Tuntutan budaya buat menanggung keluarga itu memicu stres psikologis yang dalam banget. Dan itu semua tercermin di keputusan-keputusan finansial kita sehari-hari. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin? Tenang, kabar baiknya adalah kita bisa kok mulai memperbaiki hubungan kita sama uang. Kuncinya adalah menyembuhkan luka batin dan keuangan. Kita secara bersamaan harus bareng-bareng. Yuk kita lihat beberapa langkah praktisnya. Langkah pertama itu namanya money mindfulness. Ini bukan sesuatu yang ribet kok.
Ini cuma praktik sederhana buat ngasih jeda. Jeda antara dorongan pengen beli sama tindakan buat bayar. Di jeda itulah kita bisa nanya ke diri sendiri dengan lembut. Sebenarnya aku lagi ngerasain apa sih? Aku butuh apa sih? Salah satu cara paling ampuh buat mulai adalah dengan bikin jurnal finansial. Nggak perlu lama-lama, cukup 5 menit setiap hari atau setiap minggu. Tulis pengeluaran kamu, dan ini yang paling penting, tulis juga perasaan kamu waktu itu. Lagi ngerasa bosen, sedih, atau kesepian. Pelan-pelan kamu pasti akan mulai ngeliat pola yang jelas antara emosimu dan isi dompetmu. Nah, ini ada alat yang praktis banget, aturan 24 jam. Jadi, untuk setiap pembelian yang nggak penting-penting amat, paksa diri kamu buat nunggu 1 hari penuh sebelum benar-benar beli. Aturan simple ini ngasih waktu buat otak emosional kamu yang lagi pengen kepuasan instan buat jadi lebih tenang. Ini ngasih kesempatan buat otak logis kamu mikir lagi. Aku beneran butuh ini nggak ya? Percaya deh, seringnya setelah 24 jam, dorongan buat beli itu udah jauh berkurang. Selain itu, ada kebiasaan-kebiasaan kecil lain yang bisa ngebantu banget. Misalnya, pakai sistem amplop tunai. Ini bikin ada batasan fisik yang jelas. Terus pas lagi di toko dan dorongan buat beli muncul, coba deh berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam selama 60 detik. Dan yang gak kalah penting, lakukan detox digital. Unfollow aja akun-akun yang cuma bikin kamu ngerasa iri dan gak cukup. Jadi, inti dari semua obrolan kita hari ini tuh sebenarnya ini. Memperbaiki keuangan itu bukan cuma soal bikin anggaran atau pakai aplikasi canggih. Ini soal berani melihat ke dalam diri, mengakui luka-luka yang ada, dan menyembuhkannya dengan lembut. Soalnya, literasi keuangan secanggih apapun nggak akan cukup kalau nggak dibarengi sama penyembuhan luka batin. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Naskah uangmu yang sekarang mungkin ditulis oleh pengalaman masa lalumu. Tapi, kamu punya kekuatan penuh buat menulis bab-bab selanjutnya. Jadi, cerita seperti apa yang ingin kamu ciptakan? Cerita tentang kecemasan yang terus-menerus? Atau cerita tentang kedamaian dan kesejahteraan, baik secara lahir maupun batin?